Well, kita beli saham pasti udah pernah banyak ya. Beli saham banyak, beli jual saham juga banyak. Tapi kadang suka kejadian tuh adalah belinya tuh gampang, tinggal beli aja. Jualnya juga gampang gitu loh, tinggal jual aja. Apalagi udah untung dikit, dijual. Nah, yang susah apa teman-teman? Yang susah itu nyimpennya itu susah banget, terutama kalau lagi untung. Tapi kalau lagi rugi, lagi nyangkut, itu disimpan terus. Makin turun, makin disimpan. Makin turun, makin average down. Tapi yang aneh adalah kebanyakan trader, ketika dia harga sahamnya tuh naik banyak, sangat sedikit trader itu yang nyimpen lama. Kenapa ya bisa gitu ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai hal yang sering kita alami. Beli saham gampang, jual saham gampang, simpen saham itu yang susah banget. Terutama kalau sahamnya lagi naik, apalagi lagi bullish. Tapi kalau lagi turun, wah, gampangnya luar biasa. Nah, jadi teman-teman, sepengamatan kami di pasar modal ya, para trader itu kebanyakan itu lebih banyak melakukan transaksi seperti dagang barang. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita sudah beli barang, naik dikit dijual, nanti dibeli lagi, naik dikit dijual. Jadi kayak dagang gitu ya. Jadi untung itu nggak perlu lebar-lebar gitu loh, nggak perlu gede-gede. Tapi yang penting sering. Nah, itu konsepnya kan, itu teman-teman yang dagang pun juga gitu kan. Ngapain sih cuan gede-gede, cari barang itu yang fast moving. Bener nggak? Banyak yang gitu kan. Kita semua pedagang umumnya ya, pasti cari barang yang fast moving. Nggak mau dong orang dagang beli barang 6 bulan baru laku. Itu kayaknya agak sulit. Itu ada sih yang seperti itu, tapi itu lebih ke niche market. Ya kan, yang ke niche market. Jadi yang kalau udah butuh, udah nggak bisa ada penggantinya, ya udah gua satu-satu yang punya. Istilah seperti itu. Harga margin akan lebih tinggi. Tapi masalahnya apa? Nyimpennya lama. Tapi kebanyakan orang, rata-rata kita nggak bisa pungkiri bahwa lebih banyak yang cari yang fast moving. Di saham juga sama teman-teman. Di saham juga sama. Motivasi kita beli saham itu apa sih? Sebenarnya motivasi kita pertama kali beli saham pasti pengennya kayak Warren Buffett. Bener gak? Pasti pengennya kayak Warren Buffett. Nah, gimana? Beli saham yang under value, yang harganya murah, nanti bisa naik 1, 2, 3, 4, sampai 10, 20 kali lipat, kaya raya. Nah, tapi sejalan dengan waktu, kita mulai rasional. Bahwa apa? Kayaknya untuk menjadi seperti dia agak sulit ya. Kita turunin standar kita. Ya udahlah, nggak usah sampai puluhan kali lipat. Ya cukup 1 kali beggar lah. Cukup 100%. Mulailah dicari saham-saham yang bisa untung 100%. Wah, lumayan nih. Apa contohnya? Saham blue chip. Lumayan nih. Kalau saya simpan saham blue chip 2 tahun, 5 tahun, itu rata-rata bisa naik sampai 100%. Compoundingnya itu bisa 15-17% per tahun. Untuk dapat 100%, ya 5 tahun. Kita belilah saham blue chip. Tapi setelah itu, yang terjadi apa? Kok bosan ya? Kenapa lama banget geraknya? Ingat-ingatnya 5 tahun, tapi ngejalanin sebulan aja udah gregetan. Nah, ujung-ujungnya kita turunin standar kita. Apa yang kita lakukan? Saya mau cari saham yang lebih kecil-kecil lah. Di sana. Mau cari saham yang lebih kecil-kecil, harapannya apa? Harapannya adalah kalau saya beli, ya bisa naiklah 50%. 100% pun syukur-syukur. Tapi kalau bisa jangan 5 tahun dong kayak blue chip. Kalau bisa, sebulan aja. Nah, teman-teman, akhirnya apa? Kita mencari saham-saham seperti itu. Dan pada akhirnya satu hal. Pada akhirnya adalah, yang kita temukan adalah kita membeli saham di harga tengah atau di harga atas. Kenapa bisa beli di harga atas? Karena kita mendeteksi sesuatu yang menarik itu ketika sudah mulai ramai diomongin orang, ya kan, ramai beritanya, bahkan sering muncul di top gainer, loh hari ini dia top gainer, besok dia top gainer, besok lusa lagi dia top gainer, wah keren ya, gue beli deh, biar apa, ya udah 3 hari naik 20%, ya bisalah naik lagi 40% gitu. Tapi ujung-ujungnya apa teman-teman? Kita beli di harga pucuk. Dan akhirnya ambles ke bawah. Nah, lama-lama kita nurunin standar kita lagi teman-teman.
Kita turunin standar kita lagi apa? Mencari saham-saham gorengan. Mencari saham gorengan untuk apa? Untuk, misalnya nih ya, untuk berekspektasi sehari 2 hari bisa untung 10-20%. Bahkan itu udah moderat. Bahkan trader-trader gorengan expect apa? Sekali beli sahamnya arah. Kalau bisa dia komporin semua orang agar ikutan beli, biar saham yang dia sudah beli sebelumnya bisa naik arah, dia jualan ketika orang lain ngebeli. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Hati-hati. Nah, itu turunan standar yang lebih rendah lagi. Nah, pada akhirnya apa teman-teman? Pada akhirnya adalah kita menyadari bahwa kenapa ya saham yang saya beli itu naiknya dikit tapi habis itu turunnya banyak. Naiknya dikit, turunnya banyak. Mau beli di harga berapapun, naiknya udah nggak seberapa, turunnya banyak. Teman-teman, pernah nggak ngalamin seperti itu? Tulis di kolom komen. Kalau pernah, di saham apa? Sambil saya sapa teman-teman semua yang sudah ada di sini. Kita cek ya. Oke. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Nah, dari Meiriza Hanapi. Tapi sering banget saham di Indo udah naik dikit balik ke harga awal beli. Yes. Nah, nanti kita akan bahas mengenai itu ya Pak ya. Kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, dari MacGyver. Wah, gila MacGyver, udah lama gak dengar kata MacGyver. Apa kabarnya dia? Makin tinggi cuannya, makin keringet dingin, gatal TP. Taking profit. Oke. Bahas saham BRIS dong. Saham BRIS salah satu contoh. Banyak sekali orang yang yakin tapi nggak punya. Itu salah satunya. Tapi nantilah, kita bahas nanti dulu. Kita bahas mengenai konsep dulu. Oke, lanjut. Kita cek lagi. Saham BRIS naik terus. Yes, memang. Saham BRIS naik terus. Saham BRIS naik terus. Nah, ini kok banyak yang tanya BRIS ya? Pak HRT tadi juga tanya tentang BRIS. Wah, naik terus nih. Biasanya kalau naik terus itu, kalau banyak yang nanya saham, yang nanya itu lagi punya atau nggak punya ya? lupakan. Forget it. Kepo. Oke? Nggak usah dijawab. Oke? Nah, di sini kita coba cek nih. Baru terjadi di saham NRCA. Kenapa NRCA? Kita cek ya di sini ya. Saya coba share yang ada di sini, grafik saham nih. Grafik saham, kita buka NRCA. Oke, ini dia. Gimana grafiknya? Astaga. Nah, ini dia nih. Udah naik banyak, koreksi, besok naik banyak, koreksi lagi. Ini yang beli sebagian besar sih boncos ini. Nah, bener nggak kalau saya bilang, karena kita sering mengalami atau beberapa kali mengalami hal seperti ini, kita jadi nggak berani simpan lama-lama. Oke? Ada lagi katanya Unilever. Yuk kita lihat. Unilever pas dibeli lalu turun terus. Nah, memang sama juga. Nah, mungkin di sini ya. Udah mulai naik, dibeli, dia ambles terus. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ada lagi nggak di sini? Kita lihat nih. Nyangkut di ASII. Waduh, ASII. Labanya naik tapi harganya turun. Nah, kita cek nih. Ini saya hapus dulu deh. Ini bekas kelas-kelas galeri saham nih. Kita hapus dulu. Nah, harganya naik, labanya naik tapi harganya turun terus. Mungkin belinya pas dulu lagi di sini. Wah, udah mau breakout nih dibeli. Totalnya turun terus. Tadi ada NRCA, ada Unilever, ada ASII. Membuat kita semakin ragu nggak untuk nyimpen saham? Pasti, teman-teman. Oke. Harum nih dari Pak Matli. Kita lihat ya. Harum. Kita lihat di sini. Harum. Oke. Lah, Harum kan naik. Nggak apa-apa dong, Pak. Kan kasusnya adalah kan udah naik, dibeli, turun. Ini kan enggak kan? Ini kan masih relatif naik gitu ya. Masih naik. Nah, pernah di saham MNCN dan MTEK. Nah, MTEK yuk kita lihat tuh, EMTK. Teman-teman, yang dulu saham Harum, wangi maksudnya, wangi bukan harum-harum energi ya. Nggak selalu menjadi wangi lagi. Oke, di sini. Bahkan dulu dia sempat harganya luar biasa ya. Ini saya geser deh gini deh. Dulu sempat harga tuh benar-benar luar biasa banget nih. Push. Nih, kelihatan nih. Tuh dari berapa ini? 3.000. Sekarang harganya jadi 500. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati, jangan asal beli
saham. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya kembali ke video dulu. Nah, jadi seiring dengan perkembangan waktu, teman-teman, kalau saya pengalaman personal saya adalah saya ketika masuk ke pasar modal tuh memikirkan adalah Warren Buffett, dan Warren Buffett adalah salah satu alasan saya terjun ke pasar modal. Saya rasa semuanya ke sana gitu ya. Saya rasa ke sana. Tapi seiring dengan waktu, karena kita banyak godaan di pasar gitu loh. Jadi banyak banget godaan. Godaannya itu apa? Godaannya adalah sudah dibeli, disimpan lama baik-baik, tapi kok kenapa tiap hari gue disuguhin dengan saham yang top gainer naik 25%, top gainer naik 20%, top gainer sekian, membuat kita jadi goyah. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita nurunin standar. Dari yang tadinya long term banget, blue chip, lama-lama jadi middle cap, lama-lama jadi gorengan, lama-lama jadi apapun hajar. Istilah seperti itu. Nah, ketika kita udah bicara level 2 terbawah ini, teman-teman, saya yakin saya pun juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi ketika kita sudah mengalami dibeli turun, kita tidak akan pernah lagi berani untuk nyimpen saham lama-lama. Nah, itulah kenapa salah satu alasan. Itu salah satu alasan, ada dua nih. Ada dua. Itu salah satu alasan pertama, saham itu kalau dibeli gampang, dijual gampang, disimpan itu susah setengah mati. Kenapa? Karena pengalaman buruk masa lalu. Yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua adalah karena kebiasaan kita trading jangka pendek. Bicara mengenai dagang tadi di awal, bahwa apa? Kalau beli saham, main cepet aja, fast moving aja seperti dagang. Untung dikit-dikit dikumpulin terus, lama-lama kan jadi gede. Itu benar kok, nggak ada yang salah di sana. Nggak ada yang salah. Karena kita kebiasaan hal tersebut, untung 5%, untung 7%, kita jual, udah cuan bungkus, istilah seperti itu. Nah, akhirnya kita tidak punya Kita tidak punya sense untuk menyimpan saham lebih lama ketika harga sahamnya naik terus, seperti BRIS. Contohnya, karena di sini tadi saya cek di komen ya, ada 4 orang nanya tentang BRIS. Kayak gitu, tentang FOMO BRIS, nah, BNGA, BRPT. Oke nih, BRPT gitu juga tuh, BRPT, TPIA. Siapa yang beli TPIA sehari 2 hari yang lalu? Naik, dianggap, break all time high gitu ya. Beli, nggak bisa. Saham kalau udah naik banyak, break all time high, itu harus jual. Gitu. Cara break all time high beli itu ada caranya, teman-teman. Di situ teman-teman harus pelajari tentang ya istilah namanya price forecasting, price targeting, istilah seperti itu. Nah, jadi itulah dia. Jadi ada 2 alasannya. Pertama adalah karena pengalaman buruk. Oke, yang kedua adalah karena kebiasaan. Ini nggak buruk. Kenapa? Cuan terus. Ya kan? Swing trading itu kan simple. Buy on swing low, sell on swing high. 1 minggu profit. Kita kok di galeri saham sebutnya 1 minggu profit. Kalau udah beli levelnya tepat, tunggu 1 minggu, biasanya sudah dapatlah cuannya. Atau udah beli di level yang tepat, tapi kalau 1 minggu nggak gerak-gerak, mendingan kita lepas dulu. Jadi itu prinsipnya mengenai 1 minggu profit. Jadi itu nggak ada masalah dengan alasan kedua, kenapa kita sulit menyimpan saham yang bullish. Karena kebiasaan swing trading. It's okay. Yang penting cuan. Nah, yang jadi masalah juga adalah yang pertama, alasan pertama tadi adalah pengalaman buruk masa lalu. Karena kita sering membeli saham yang berisiko tinggi, yang kolesterol tinggi, teman-teman, yang asam uratnya itu tinggi di sana. Itu membuat apa? Membuat kita jadi punya pengalaman bahwa lu ngapain sih simpen saham lama-lama. Nah, tapi yang jadi masalah di sini apa? Yang jadi masalah di sini adalah saham nggak semuanya geraknya swing. Ada saham yang dulu swing jadinya bullish di sana. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Meriza Hanapi. 1 minggu tuh kisaran berapa persen rata-rata? Teman-teman, kalau sahamnya swing, saya nggak bisa menjelaskan lebih detail mengenai swing strategi seperti apa ya, karena ini kan kita lagi IG live ya. Nanti kalau mau bicara lebih detail ya nanti di webinar galeri saham lah, itu kan free juga, nanti bisa diikutan. Tapi prinsipnya adalah kalau sahamnya swing, untung itu jangan expect tinggi-tinggi. Jadi 5% sampai 7% itu biasanya udah normal. Jadi kalau pertanyaan adalah 1 minggu expect bisa untung berapa? Expect 5-7%, teman-teman. Asal level beli tepat. Karena level beli setiap orang beda-beda. Sahamnya sama, tapi level belinya beda-beda. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi nggak menjamin bahwa itu berhasil ya. Jadi
harus ditentukan level beli itu di berapa. Menarik nih pertanyaannya nih. Oke, 1 minggu rata-rata berapa? Nah, ini dari MacGyver lagi nih. Gimana mengatasi gatal beli? Gatal beli dan sabar beli atau jual. Nah, jadi teman-teman, kita gatal beli karena kita mudah tergoda. Itu dia. Kita tidak punya pegangan. Itu dia. Kita gampang terjebak dalam dosa. Oke, gini ya. Kalau kita gatal beli, susah banget kalau nggak beli saham. Biasanya kita nggak punya pegangan. Kita terlalu gampang dengar kata orang. Kita terlalu gampang dipengaruhi orang. Kita terlalu gampang membaca berita langsung ambil kesimpulan, oh bagus ya, oh jelek ya, segala macam gitu. Contoh paling gampang adalah lagi meeting, lagi ngomongin, iya tuh gila, itu temen gue tuh di perusahaan ini bonusnya naiknya gede loh, ini segala macam. Wah, langsung kita mikir, wah beli dong sahamnya, wah langsung beli dong, langsung ya gatel banget gitu loh. Nah, caranya adalah punya metode di sana, punya metode. Nah, balik lagi, oke? Dari tadi saya juga bilang, lihat banyak yang ngomongin BRIS ya. Nah, jadi teman-teman, contoh BRIS itu adalah contoh yang menarik. Contoh BRIS adalah contoh yang menarik. Karena apa? BRIS itu tadinya adalah konsolidasi. BRIS itu adalah konsolidasi, tapi berakhir apa? Berakhir trend following. Kita jangan ngomongin hari ini kan turun banyak, tapi kan udah naik berapa lama, ya kan? It's not a big problem. Oke? BRIS harganya dari harga berapa ini? Dari harga 2.900-an turun ke 2.700. Kayak gini. Oke? It's not a big problem, teman-teman. Aduh, ini jangan dimasalahin. Oke? Sebentar. Nih, ini jangan dimasalahin. Kenapa? Karena naiknya udah banyak banget di sini. Naiknya udah banyak. Dari harga berapa nih? Wow, kok saya jadi kayak Shopee Live sih? Nih, dari harga 1.500 udah naik jadi 3.000. Masa harga 3.000 dikejar? Masa harga 2.900 dikejar? Nggak masuk akal gitu loh, teman-teman. Nah, saya langsung share aja deh ke sini deh. Nah, jadi teman-teman, ngomongin BRIS ini adalah contoh yang menarik saham. Oke. BRIS ini adalah saham yang menarik. Contoh yang menarik karena sebelum dia bullish, ini saya kasih lihat gambar. Ini BRIS ya, teman-teman ya, ini BRIS ya. Sebelum dia bullish dari harga 1.700, 1.600 nih ya, sampai ke 2.900 sampai 3.000, dia itu adalah saham yang sideways. Saham yang sideways. Ini sideways berat, teman-teman. Kenapa kita bisa bilang ini sideways? Kalau untuk teman-teman yang sering ikut webinarnya Galeri Saham, kita selalu sampaikan di sini, kita kalau mengenai metode kita nggak pelit ya, kita selalu share semuanya. Saham kalau gerak, mau naik, mau turun, kalau dia sering nempel MA, ini MA 50, MA 100, MA 200, ini sering nempel MA, ini pasti tipe saham swing. Dan ini kebaca nih, dari dulu tipe saham swing. Gini. Nah, tipe saham swing. Turun pun nempel MA. Ini tipe saham swing, teman-teman. Oke, tapi di satu titik, kalau teman-teman ikutan cukup lama udah ikut GS gitu ya, di sini kita mulai rekomendasi beli. Teman-teman cek aja nih, di mana ya? Bisa nggak ya di sini ya? Sebentar, bisa nggak ya di sini dimunculin ya? Oh, nggak bisa. Jadi kita di TradingView itu kita nggak bisa bohong. Karena apa? Kita selalu tercatat semua rekomendasi kita. Sebentar. Oh, nggak ada. Oke. Nah, jadi di level ini adalah level rekomendasi BRIS pertama kali atau mungkin kedua kali kita di sini. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat nih, ketika kita terbiasa melakukan swing pada saham BRIS gitu ya. Karena apa? Contohnya, ya karena dari dulu dia nge-swing terus. Gimana caranya, bro? Gua nge-trend following. Nih, setiap dia naik, koreksi. Lihat kursor ya. Setiap dia naik, koreksi. Setiap naik, koreksi. Gua itu kalau nyimpen terus, gue jadi kayak donkey.
gitu loh. Kenapa? Tidak belajar dari kesalahan yang sama. Udah beli naik, koreksi. Udah beli naik, koreksi. Kayak gini terus, nggak gue jual-jual. Kalau naik nggak dijual, gue jadi dongki. Kayak gitu loh. Gue nggak belajar dari kesalahan. Jadi ketika harga naik, gue pasti harus jual. Kenapa? Karena ini udah level tertinggi sebelumnya yang ada, bahkan sampai di sini. Nah, inilah alasan kenapa BRIS terkoreksi waktu itu. Oke, jadi trader-trader jangka pendek melakukan penjualan. Yang jadi menarik di sini adalah, yang jadi menarik di sini adalah saham ini ternyata sideways cukup menarik. Low-nya makin lama makin tinggi, teman-teman. Dari sini, low-nya naik ke sini, mulai naik seperti ini. Nah, jadi kalau kita di webinar selalu bilang, perhatikan saham yang jenisnya itu sideways. Kalau dia berakhir, low-nya itu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. At least coba berikan kesempatan 2 kali deh, hingga saham itu low-nya makin lama makin tinggi ketika harga sideways. Nah, ini tuh menarik. Kenapa? Bisa jadi dia akhir dari fase konsolidasi. Dan yang benar terjadi, ketika orang-orang harga naik 5%, 7% udah dijual. Kenapa? Karena kan ngikutin high yang sebelumnya nih, di sini. Ini harga sahamnya naiknya tuh gila-gilaan di sini. Naiknya gila-gilaan. Sampai berapa persen? Per hari ini sempat sampai 70%. Nah, yes, saya sangat bisa memahami bahwa apa? Bahwa kalau orang yang punya BRIS, yang trading di BRIS, kemungkinan besar sudah nggak punya saham ini. Kenapa nggak punya saham ini? Karena di Panamera ini kemungkinan besar sudah dijual, teman-teman. Nah, itulah kenapa ketika kita punya 2 pengalaman yang tadi kita sebut. Yang pertama adalah pengalaman buruk masa lalu. Beli saham di pucuk, turun dan nyangkut, nggak berani simpan lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah historis transaksi masa lalunya adalah nge-swing. Saya swing trading di BRIS berhasil terus. Pokoknya setiap koreksi beli aja, setiap koreksi di level berapa beli aja setengah posisi. Kalau turun lebih dalam ambil 1 posisi. Istilah apapun strategi yang teman-teman mau laksanakan, BRIS pada dasarnya enak buat swing ketika waktu itu. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan swing, baik di BRIS ataupun di saham lain, contohnya BCA, BRI, Astra, Telkom, apapun itu, maka ketika BRIS setupnya sudah mulai di awal fase bullish seperti ini, yang Panamera, kita logikanya sudah pasti ngejual di harga 1.800, ya kan, atau plus minus. Kenapa? Ya gimana enggak, dulu di sini koreksi, di sini koreksi, di sini koreksi. Masa gue nggak jual di sini? Bener dong. Kita sebagai trader tidak ada salahnya. Toh juga untung, beli di sini cuan, beli di sini cuan. Oke? Nah, yang kita perlu perhatikan sini adalah kondisi ketika supportnya makin naik di sana. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menemukan kondisi bahwa harga saham seperti Panamera ini ya, harga saham ini yang bergerak sideways, lama-lama dia seakan kembali ke level tertinggi lamanya di sini. Tapi teman-teman, diiringi dengan support yang naik, low-nya naik seperti ini sebenarnya kita selalu bilang, kalau kita di galeri saham kita selalu sebut adalah ini potensi awal bullish, gitu teman-teman. Ini adalah potensi awal bullish. Jadi ketika muncul kejadian seperti ini, bukan berarti udah buy and hold aja, bukan. Tapi strateginya lebih ke apa, teman-teman? Strateginya itu lebih ke gini. Kita tarik ya. Strateginya lebih ke breakout buy. Nah, contohnya gini ya. Saya pakai bahasa yang umum dulu. Breakout buy, walaupun kita penganut resist support horizontal, bukan yang miring. Nah, jadi ketika dia tembus resist ini, harus ganti strategi, harus ganti mindset. Tidak lagi buy low sell high, buy low sell high. Tapi ketika ini sudah terjadi, kita harus ganti jadi buy on breakout. Gini. Nah, inilah level beli kita. Ketika sudah breakout, maka kita hold terus selama harga saham berada di atas, harga saham bergerak dalam fase tren naiknya. Kayak gini, teman-teman. Nah, cara paling enak untuk ngikutin tren naik adalah hold terus, tapi
kita tidak punya keyakinan untuk bisa nyimpen. Kenapa? Karena historis dia swing terus, atau kita kebiasaan trading di saham lain ya untuk swing trading. Nggak ada salahnya ya dengan itu ya, nggak ada salah dengan itu. Tapi ada kondisi terjadi seperti ini. Nah, bicara mengenai nanti ada false break seperti apa? Nah, itu nanti urusan lain, teman-teman. Urusan lain apa? Ini kebentuk nggak? Kayak gitu loh. Ini kebentuk nggak? Contoh nih ya. Saya mau buka TPIA. Hari ini juga sama kan? Turun banyak. Nah, TPIA turun banyak. Oke. Ini langsung menjadi sanggahan terhadap BRIS. TPIA nih, wah, kita di teman-teman juga pada nanya nih, teman-teman trader ya. Nih lihat nih, dia udah break resist seperti ini, udah break turun, false break dong. Gua sih nggak percaya dengan breakout. Teman-teman lihat dulu bentuknya, range-nya, sideways-nya berapa gede. Range-nya 45%. Untuk TPIA bisa break resist dari titik konsolidasi 4.400 saja. Dia harus naik berapa persen dulu? Harus naik 30% dulu untuk tembus resist. Ya capek. Ini capek, teman-teman. Ini capek. Tapi kalau kita bicara BRIS, kita bicara BRIS, ini beda. Ketika dia breakout seperti ini, range-nya berapa? Dari sini ke sini. 6%. Beda ya? 6% dengan 45%. Nah, itulah kenapa untuk TPIA, kita wanti-wanti di grup TPIA. Kita kalau di Galeri Saham, kita nggak punya grup gratis ya, mohon maaf teman-teman ya. Jadi kita di grup membership kita selalu wanti-wanti di TPIA ini. Jual. Kenapa? Karena dia udah capek, teman-teman. Dia udah capek. Dan kalau teman-teman misalnya pengguna, kalau di sini adalah member pengguna RS modul, profit trader modulnya Galeri Saham, maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada 2 resisten kuat TPIA, yaitu di level sini, 2 ini. Yang artinya ini menjadi area resisten kenaikan bagi TPIA. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ini breakout, ini nggak boleh dibeli. Tapi kalau bicara mengenai BRIS, lumayan nih. Saya belum tahu ngebahas sama apa, tiba-tiba pada ngomongin BRIS. Jadi deh. Oke. Nah, ketika BRIS, ini beda total, teman-teman. Nih, kayak gini nih. Oke. Ini beda total. Jadi ketika dia breakout, nah, ini naik terus. Nah, jadi panah merah ini menunjukkan apa? Panah merah ini menunjukkan awal fase bullish, teman-teman. Awal fase bullish. Dan yang menarik dari fase bullish ini adalah ketika sudah terbentuk sebuah pergerakan yang predictable, kita nanti bisa ngitung target-target kenaikannya itu seperti apa. Itu menarik ya. Kalau kita kepo, pengen tahu. Tapi kalau nggak kepo ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya apa? Kalau gue nggak pusing dengan target harga. Pokoknya yang gue tahu adalah kalau harga sahamnya ini naik selama dia di atas support, ya hold terus aja. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman, saya mau tahu seberapa besar sih target kenaikan sebuah saham setelah breakout, sehingga saya bisa membobotkan dengan porsi tertentu di dalam portfolio. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya price targeting, teman-teman. Oke? Nah, jadi nanti teman-teman setelah IG Live ini, teman-teman cek aja. Teman-teman cek aja di Instagram Galeri Saham, di story-nya kita. Itu di story kita ada free webinar. Kita ada free webinar mengenai mencari saham di awal fase bullish, teman-teman. Mencari saham di awal fase bullish. Nah, jadi kita akan belajar apa? Nanti Sabtu besok ya. Sabtu tanggal, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu tanggal 16. Hari Sabtu tanggal 16 dari jam, nanti tinggal cek aja deh, saya lupa dari jam 8.30 atau dari jam 9. Jadi sekitar 1,5 jaman kita akan belajar di free webinar Galeri Saham cara mencari saham di awal fase bullish. Dan
kita coba-coba sedikit bagaimana caranya kita menghitung target kenaikan. Tapi ini bicara yang sederhana aja. Karena kalau teman-teman mau memprediksi, mau memproyeksi target kenaikan ataupun penurunan, oke, tapi ini penurunan bukan retracement ya, bukan yang udah naik lalu turun, tapi yang ambles turun gitu loh, ambles turun. Seperti Unilever, seperti Gudang Garam, misalnya gitu, seperti LPPF, apapun itu gitu ya. Ataupun yang bullish terus, seperti Breeze gitu ya, seperti kemarin waktu itu ada WIM, seperti Pani, seperti itu. Nah, target-target yang masif, yang major itu kita bisa hitung. Nanti kita akan singgung sedikit di free webinar. Atau kalau teman-teman ada yang benar-benar mau mempelajari secara fokus mengenai price targeting, price projection, price forecasting, itu kita akan ada kelas khusus, oke? Premium kelasnya Galeri Saham itu nanti akan diadakan hari Sabtu minggu depan. Jadi hari Sabtu minggu depan itu tanggal berapa ya? Sebentar. 23 Maret, teman-teman. Tanggal 23 Maret. Itu nilai kelasnya, kalau teman-teman mengikuti kelas price projection itu, Fibonacci Trading Strategy namanya, kita akan menggunakan Fibonacci, tapi tidak seperti Fibonacci yang Anda sudah pernah gunakan selama ini. Oke, jadi it's totally different gitu ya. Kita menghitung target itu target ke langit kalau bullish, ataupun target ke dalam bumi kalau dia bearish di sana. Itu tanggal 23, itu harga kelasnya adalah Rp3.500.000 per PEX. Itu onsite ya teman-teman ya. Itu onsite untuk teman-teman yang daftar maksimal besok. Besok kan hari Jumat ya. Oke, yang daftar maksimal besok hari Jumat tanggal 15 Maret itu ada super early bird. Super early bird Anda hanya membayar Rp1.999.000 saja. Itu kelasnya onsite di Hotel Bintang 5 dan Anda berkumpul dengan para trader dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi, kita bisa bilang, market wizard. Oke, itu untuk tanggal 23 Maret. Tapi sebelum tanggal 23 kita ada free webinar. Jadi pokoknya Galeri Saham selalu bikin free gitu aja. Free webinar. Free webinar adalah mencari saham di awal fase bullish. Itu teman-teman tinggal silakan cek di Instagram IG story-nya Galeri Saham. Akan diadakan free webinar tanggal 16 Maret hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 11 lah. 9 sampai 11 kurang lebih seperti itu. Jangan lupa abis IG live ini buruan cek abis IG live ini buruan cek Instagram story-nya Galeri Saham untuk ikutan hari Sabtu besok tanggal 16. Atau kalau enggak Anda yang mau lebih serius, Anda ikutan yang tanggal 23 mengenai Fibonacci Trading Strategy. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut, sekarang saya mau coba cek dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ada apa lagi di sini? Kita lihat. Banyak pertanyaan seru tadi saya lihat. Nah, dari Moriko. Untuk hold, apa kita pakai trailing stop sekuritas, apa SL manual? Trailing stop, oke. Gini, teman-teman. Semua stop loss, cut loss, trailing stop wajib kita yang tentuin. Oke, jangan ngandelin sistem, apalagi yang otomatis. Trailing stop semuanya kita yang wajib tentuin levelnya berapa. Kayak gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Oke, tapi jangan pakai feeling. Feeling tuh gimana? Pokoknya kalau harga udah turun 5% dari level tertinggi hari ini jual. Nggak gitu juga. Itu gampang banget kayak trading kayak gitu loh. Tapi faktanya adalah udah kejual naik lagi. Oke, kita harus lihat karakter sahamnya itu seperti apa. Maka kita bisa tahu di mana level trailing stopnya. Oke. Dari Meiza Hanapi. Tapi banyak juga sama false breakout. Oh tadi udah ya. Ada trik bedanya nggak? Tadi bedanya ya teman-teman ya. Ada yang false breakout. Bedanya apa? Kita bandingin antara Breeze dengan TPIA. Tadi saya udah jelasin bahwa TPIA udah break, dia ambles hari ini. Kenapa? Dia udah naik 40% dulu. Range konsolidasi 40% ditembus, ya capek lah dia. Tapi kalau Breeze, range konsolidasi berapa? 6%. Range-nya 6%. Mau naik tembus, break resist, masih enteng. Gue baru mulai jalan, ya gue masih bisa lari. Tapi kalau TPI ya, gila, gue dipaksa dipentokin ditembus,
gue udah ngos-ngosan nih, pasti koreksi. Kayak gitu ya Pak ya, Bapak atau Ibu nih, Bapak. Oke, teman-teman. Nah itu dia. Nah jadi kita bicara mengenai beli saham gampang. Teman-teman semuanya gampang. Bahkan gampangnya itu terlalu konyol gampang. Konyol kegampangan. Maksudnya apa? Ada orang kalau buka bisnis, beli franchise, 1 miliar total investasi dia. Dia ngitung dengan seksama gimana. Pakai skenario A, B, C. A itu kalau gini, B itu segala macam. Mungkin bisa 3 bulan dia pikirin, dia hitung-hitung. Tapi ketika trading saham, sekali dengar kata orang 1M itu langsung dia beli saham. Kupingnya tuh benar-benar panas. Jadi itulah kenapa saya selalu sebut beli saham itu gampang, simple. Jual saham juga gampang. Udah untung dijual di sana. Tiba-tiba arah dijual di sana. Untung dikit dijual. Oke, yang paling susah apa? Yang paling susah adalah ketika profit, ketika bullish, disimpan tuh paling susah. Kenapa disimpan paling susah? Karena kebiasaan antara dua hal ini. Pertama adalah pengalaman buruk masa lalu, karena sering beli saham yang high spekulatif dan sudah dibeli turun, naiknya dikit, kalau tahu gue jual, selalu kayak gitu pikiran dia. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah karena dia adalah swing trader. Dia memang terbiasa swing, buy low sell high, buy low sell high. Jadi bukan hal yang salah, tapi itu yang membuat kebanyakan orang yang ketika ada saham bullish, dia pernah punya sahamnya, tapi sudah tidak punya ketika bullish, biasanya karena dua alasan tersebut. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman coba ikutan webinar kita besok tanggal 16 ya, hari Sabtu. Kita akan belajar mendeteksi cara mencari saham di awal fase bullish. Itu konsepnya seperti itu untuk webinar tanggal 16. Sambil kita coba mempelajari dengan sederhana bagaimana sih kira-kira bisa mengira-ngira ini target kenaikannya berapa. Tapi ini adalah target level 1 aja. Jadi webinar nggak mungkin lama gitu ya. Target level 1. Jadi habis live ini selesai, cek IG live kita. Daftar. Oke, ada link pendaftaran di IG story kita. Langsung daftar, pastikan daftar sampai selesai. Ketika Anda selesai mendaftar dan berhasil, Anda pasti akan terima email konfirmasi. Nah, di email konfirmasi, Anda pasti akan ada isinya adalah, cek di tampilan email tuh ya, ada link Zoom. Karena kita akan melaksanakan itu di dalam Zoom meeting. Oke, pasti akan ada link Zoom-nya. Setelah Anda berhasil daftar, ada link Zoom-nya. Oke, simpen. Oke. Dan cek aja email, kalau lupa, cek aja email. Oke. Nanti ada kayak kolom-kolom di situ, ada satu button untuk Anda klik, itu adalah link Zoom-nya. Gitu. Dan pakailah link tersebut untuk hari Sabtu tanggal 16. Nah, itu untuk free webinar. Untuk teman-teman yang ingin mendalami, mempelajari bagaimana cara kita menganalisa saham, memprediksi, memproyeksi, memforecast target kenaikan. Targetnya tuh banyak teman-teman. Targetnya sampai 4 level. Target level 1, level 2, level 3, level 4. Dalam jangka menengah hingga panjang, keberapa aja. Ikutan kelas Fibonacci Trading Strategy tanggal 23 Maret. Nah, harga kelas untuk tanggal 23 Maret adalah 3,5 juta per packs. Teman-teman mungkin berpikir, mahal banget gitu ya. Woi, ini ilmu mahal, teman-teman. Kita nggak mau banyak peserta. Oke, kita hanya batasin kelas ini maksimum hanya 12 peserta aja. Jadi teman-teman silahkan daftar, karena di minggu ini, khususnya sampai besok, hari Jumat, tanggal 16 Maret, itu ada super early bird dengan nilai investasi hanya 1.999.000 per packs. Itu buruan Anda daftar kalau Anda ingin mendalami ini. Ini bisa dipakai buat di mana? Saham Indonesia bisa, saham Amerika bisa, oke. Cryptocurrency, wow bisa banget. Nanti teman-teman kita cek pas lagi di kelas, kita akan pelajari Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Itu bisa dianalisa dengan
metode yang kita pelajari, bahkan masih untuk disimpan lama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita cek ada pertanyaan lagi nggak di sini? Dari Bu Sri Endang sih. Webinar nggak ada yang hari Minggu ya kok? Waduh, belum ada nih Bu. Hari Minggu ya. Soalnya kita kalau survei ke teman-teman, yang Minggu memang ada yang minta Minggu, tapi lebih banyak yang Sabtu. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin suara terbanyak sih sementara ini ya Bu ya. Semoga nanti ada kesempatan kapan untuk ikutan. Oke, lanjut. Nah, dari Bu Sri lagi. Selamat malam kok. Saya mau yang swing atau jangka panjang. Loh, ini mau swing atau jangka panjang. Ini kontradiktif nih Bu. Ibu seperti pengen main tenis atau badminton. Itu beda ilmu. Beda banget. Atau misalnya ibu maunya lomba lari jarak pendek atau mau yang maraton. Itu beda ilmunya. Beda persiapannya, beda strateginya. Jadi harus ditentuin nih, pilih satu. Yang mana? Oke. Lanjut ya di sini ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Lokasi tanggal 23 dari Bu Mei Pak Meza Hanafi. Lokasi tanggal 23 di mana? Di Jakarta, Pak. Kita kelasnya akan diadakan di sebuah hotel di area Kuningan, Jakarta. Di Jakarta ya, bukan Kuningan Jawa Barat ya, tapi Kuningan Jakarta Selatan. Buruan cek aja Pak mengenai kelasnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan. Oke, belum ada. Soalnya lokasi saya di Medan. Nah, ada online-nya Pak Harwell. Kelas Fibonacci itu ada online-nya. Jadi saya lupa bilang nih. Jadi kalau untuk kelas premium galeri saham, kelas berbayar. Jadi kalau webinar ya teman-teman ya. Kalau webinar itu kan pasti online. Ya kan, free untuk semua orang. Nah, kalau kelas berbayar galeri saham, kita sejak pandemi kita selalu bikinnya itu hybrid. Oke, hybrid maksudnya apa? Di hari yang sama, di waktu yang sama, kita akan adain kelas bersama-sama onsite di hotel di Jakarta dan juga online dari Zoom. Dan Zoom-nya ini interaktif, di mana peserta Zoom dengan peserta di kelas itu bisa saling ngobrol juga. Jadi kita ada teknologinya, ada toolsnya. Jadi untuk Pak Harwell, kalau Bapak ada di Medan, ikutan yang kelas online aja. Kelas online super early bird juga 1999. Jadi Bapak pastikan Bapak ikutan. Tapi kalau menurut saya sih Pak ya, kalau Bapak sekalian mau kumpul-kumpul trader yang satu frekuensi. Karena apa? Kita di galeri saham, trader yang ikutan ke kelas kita itu biasanya satu frekuensi. Jadi bukan yang tiba-tiba mencela-mencelek gitu loh. Saya mau swing trading, ada yang maunya judi gitu ya. Itu beda. Itu kalau grup terbuka ya. Tapi kalau kita di galeri saham tuh kita satu frekuensi. Jadi kalau bisa datang aja Pak. Maksudnya sudah cukup banyak peserta yang juga datang. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak memang benar-benar berhalangan, ikut online aja nggak apa-apa. Dan online-nya ini ada rekaman yang bisa diakses lifetime selamanya, teman-teman. Selamanya. Untuk peserta onsite yang di hotel dapat rekaman, untuk peserta Zoom juga dapat rekaman. Oke, nah, oke, itu dia ya teman-teman ya. Dari Bu Sri lagi, maksudnya ada yang buat di swing, ada yang juga jangka panjang. Soalnya saya posisi kerja. Kalau posisi kerja, udah jangka panjang aja dulu. Kalau kita belum bisa menemukan, misalnya nih ya, kita belum bisa punya komitmen waktu yang spesifik. Kalau bagi saya mendingan jangka panjang aja. Nabung saham, cicil saham aja dulu Bu. Kayak gitu dulu. Swing masih oke. Swing masih oke. Yang tidak bisa itu adalah scalper ataupun bottom fishing. Itu yang pasti nggak bisa. Itu pasti nggak bisa. Oke, dari Bu Sri. Wah, dari Hong Kong Bu. Oke. Nah, invest di Hong Kong, invest di untuk jangka panjang aja nggak apa-apa. Tiap bulan simpen terus, cicil terus beli saham. It's okay kok. It is okay. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bicara mengenai trend following, itu tuh porsi bobot kemunculan itu lebih dikit daripada swing. Teman-teman bisa menemukan segala opportunity untuk swing trading, buy low sell high setiap hari. Pasti ada yang muncul. Tapi untuk trend following, mencari saham yang bisa rally-nya itu minimal 25% ke atas,
bahkan sampai di atas 50%, seperti contoh BRIS, contohnya seperti itu kemunculannya nggak sering. Jadi bisa dibilang dalam 100% durasi waktu, 70% itu swing trading, teman-teman. 30% itu ada momen untuk trend following, rally sahamnya. Tapi bukan semua saham rally, beberapa saham di mata kita rally, itu di sana. Nah, jadi yang teman-teman perlu ingat di sini apa, teman-teman? Yang teman-teman ingat di sini adalah kita oke untuk melakukan swing trading setiap waktu. Oke, setiap waktu. Tapi jangan lupa ketika momen bahwa trend following itu muncul, itu Anda harus siap dan harus punya, dan Anda harus pantau dulu bahwa ini berpotensi. Jadi bukannya dengar-dengar kata orang. Karena kalau dengar-dengar kata orang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak jadi juga gitu loh. Karena kebanyakan diomongin juga di sana. Nah, jadi ketika kita terbiasa dengan swing trading dalam 70% waktu kita, tapi kita harus ingat ada waktu momen 30% kita punya peluang untuk menemukan saham-saham yang potensial bullish. Nah, ketika potensi bullish, strategi udah nggak bisa kayak swing trading lagi. Buy low, sell high, buy low, sell high. Gitu. Anda mau buy low, sell high saham yang bullish, pasti ngaco. Pasti kacau. Pasti hilang barang. Nah, ketika trend following, kita harusnya apa? Buy and hold, teman-teman. Breakout buy and hold. Breakout buy on pullback, dan buy and hold. Itu dia, itu poinnya di sana. Dan simpen seoptimal mungkin. Nah, jadi di sini ketika kita swing trading, strategi cukup simple. Selama historis pergerakan harga saham sudah terlihat swing, Anda tinggal menemukan level low-nya berapa, high-nya berapa di setelah trading range Anda. Tapi ketika kita bicara mengenai trend following, itu kompleks. Kompleksnya gimana, teman-teman? Kompleksnya adalah pattern-nya itu berbeda dengan swing trading. Itu yang pertama. Pattern-nya itu berbeda. Yang kedua apa? Strateginya berbeda. Yang kedua, strategi beli, strategi simpan, strategi jual itu berbeda. Yang ketiga adalah exit-nya berbeda juga. Exit strategi pada saham trend following itu sangat berbeda. Dan kalau bicara profit management ya, profit taking management. Bicara profit taking management itu ada 3 level. Level 1 ketika profit belum beggar, level 2 ketika profit sudah mencapai beggar, dan level 3 ketika profit sudah multi bagger. Itu ada 3 strategi profit taking. Jadi nggak bisa tuh sekedar kayak swing trading, pokoknya udah naik 5%, naik 7%, jual aja. Itu nggak bisa, teman-teman. Oke, itu dia kenapa untuk hari Sabtu besok. Hari Sabtu, jadi tanggal berapa sih? Saya lupa mulu kalau untuk tanggal. Jadi untuk tanggal itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 hari Sabtu, kita ada free webinar cara mencari saham di awal fase bullish. Dan secara sederhana menghitung target kenaikannya berapa. Itu untuk hari Sabtu. Oke, itu free untuk semua orang. Totally free dan diadakan online. Dan kita mau info juga di tanggal 23 Sabtu minggu depannya kita ada kelas premium dari Galeri Saham. Ini kelas ini tidak sering kita adakan, ini jarang-jarang kita adakan. Fibonacci Trading Strategy. Ini bukan Fibonacci yang Anda sering dengar, Anda sering pakai, atau Anda ketahui, atau Anda pernah coba-coba. Ini Fibonacci Trading Strategi ini adalah untuk menghitung potensi target level 1, 2, 3, 4 untuk saham yang bullish banget ataupun yang bearish banget. Nanti kita akan pelajari di saham kayak Unilever, GGRM itu seperti apa, saham Goto, saham Arto seperti apa yang turun. Sebaliknya saham yang bullish terus seperti Pani misalnya, seperti WIM dan lain segala macam kita akan bahas, termasuk nanti di kripto. Kelas premium tanggal 23 ini kita akan adakan hybrid on-site di Jakarta dan online di Zoom secara bersamaan. Jadi silakan cek aja teman-teman ya. Habis live ini selesai, silakan cek IG story-nya Galeri Saham di Instagram ini. Tinggal cek informasi-informasi yang Anda butuhkan untuk 2 program yang sedang akan berlangsung ini. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi nih dari VZSS. Kelas premiumnya keliling kota atau cuma di Jakarta? Kalau untuk premium hanya di Jakarta saat ini Pak. Jadi di tahun ini kita hanya mengadakan di Jakarta. Karena jadi kelas Fibonacci itu ada kelas
apa ya, bisa dibilang ya, kelas niche, kelas yang peminat pasti sangat terbatas dan kapasitas pun kita hanya set sangat terbatas. Jadi hanya maksimum mentok-mentok tuh 15 orang. Jadi kelas seperti ini kita memang hanya adakan di Jakarta, Pak. Jadi apa namanya, nggak roadshow, tidak roadshow gitu, Pak ya. Jadi hanya di Jakarta. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke Jakarta, pastikan ikutan tanggal 23. Anda akan ketemu banyak trader-trader hebat. Kalau Anda berhalangan, ikutan kelas online-nya di waktu yang sama. Itu bisa juga. Oke. Dari Bro Haryo, top galeri saham, daging semua materinya, makin lama makin gemuk, Pak. Oke, dari Pak Harwell, Pak, pelajaran Fibonacci ini apakah menggunakan indikator tertentu yang bisa menampilkan yang bisa ditampilkan di TradingView? Pada dasarnya, teman-teman, pelajaran Fibonacci ini tidak membutuhkan indikator apapun di sana. Tidak membutuhkan indikator apapun. Tapi saya lupa bilang juga nih, ya inilah deh, suka lupa. Semua peserta kelas Fibonacci Trading Strategy akan mendapatkan bonus 1 bulan membership galeri saham free, gitu ya, senilai maksimum 1 juta rupiah. Jadi nggak butuh indikator, Pak. Jadi kalau Bapak sudah memakai indikator apa yang sudah jadi andalan Bapak gitu ya, atau teman-teman ada yang member galeri saham sudah pakai profit trader modul, indikator Fibonacci trading strategy ini tidak mengubah apa-apa yang ada di TradingView, teman-teman semuanya di sana. Jadi saya bisa jamin semua bisa dipakai. Semua bisa menggunakan ini. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu dia ya. Itu dia informasi mengenai hari ini. Mengenai event-event yang kita akan adakan hari Sabtu minggu depan dan Sabtu 2 minggu lagi. Pastikan ikutan. Habis IG live ini, cek Instagram story-nya Galeri Saham. Kembali ke topik hari ini. Saham dibeli gampang, dijual gampang, disimpan yang susah. Nah, teman-teman, ketika kita sebagai trader, kita mengetahui siklus pergerakan harga saham, ketika kita mengetahui fase, tren, ataupun non-tren pergerakan harga saham, maka teman-teman akan bisa menentukan lebih teknis mengenai apa? Mengenai momen-momen di mana Anda bisa melakukan swing trading. Oke, buy on swing low, sell on swing high. Nah, itu bisa dilakukan, bisa dibilang 70% dari durasi trading Anda dalam setahun. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa ada fase-fase awal potensi bullish dimulai, maka kita harus ganti strategi. Nah, mengganti strategi dari swing trading ke trend following itu nggak segampang itu, teman-teman. Itu sama aja kayak teman-teman biasa nyetir dalam kota, tiba-tiba Anda harus nyetir ke lintas Jawa. Itu strategi akan berbeda total di sana. Nah, jadi itulah kita akan mengadakan kelas-kelas berkesinambungan bagi para follower galeri saham agar apa? Agar kita bisa tumbuh berkembang bersama-sama dengan lebih baik. Oke, itu aja dari saya. Semoga IG live ini bermanfaat. Jangan lupa setelah live ini silakan cek Instagram story Galeri Saham mengenai webinar tanggal 16, free webinar tanggal 16, dan premium kelas Galeri Saham Fibonacci Trading Strategy untuk tanggal 23 Maret mendatang. Thank you, selamat malam, sukses selalu.